Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKE Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yeni Triata Emin yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Penetua Yobheri Ejumben sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, kepada penetua dan diakon dari lingkungan pelayan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada minggu ini, kepada penetua Mardi Ampung yang mengiringi lagu-lagu kita pada hari ini, kepada Penetua Herti Carolina SPD dan Penetua Esterlina yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, kepada Bapak Agustino Semail selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Adapun berita Jumat hari ini Minggu 30 Juli 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 6 Agustus 2023 waktu pukul 8.30 atau jam setengah 9 sebagai berikut. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar seksi pelayanan pemuda, liturgus Diakon Niko Wirawan Jaya, song leader Astriani Yuliansia dan Rizky Adelia, pemain keyboard musik Saudari Yuni Diana Angelika, liturgi tata ibadah Hari Pemuda GKE. Berita keuangan tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa dilihat di berita Jumat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Berita keuangan yang baru masuk hari ini adalah kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp63.200. Berita kebaktian dan lain-lain. Pertama, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 dan 2 atas permintaan keluarga diundurkan. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 3 yaitu pada hari tanggal Kamis 3 Agustus 2023 waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga Korintus Anggen lingkungan pelayanan 3 dengan petugas liturgus Penetua Alice Susiana, keyboard atau pemain musik Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Herlina Wiuda. Diundang Bapak Ibu sidang Jumat untuk bisa hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah pelayanan seksi bapak-bapak yaitu pada hari tanggal Senin 31 Juli 2023
waktu pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 6 sore, tempat Gedung Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus, penetua Yonatan SPT, pemain keyboard atau musik Budi Alpianto SPD, dengan song leader Diakon Juni Rumsakaria. Diundang bapak-bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SBPer, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 30 Juli 2023 waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat Gedung Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus Ria Indriani, pemain keyboard atau musik Martino Lukas Unihin, song leader Gresela. Diundang ibu-ibu SBPer warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja atau pemuda SBRP, yaitu pada hari ini tanggal Minggu 30 Juli 2023 waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, tempat Gedung Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus Raditya Effendi, doa sepaat Jessica, doa persembahan Fiona, pendamping Pendeta Desi Natalia Estiha, metode GIM. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 2 tahun telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Pancar Asimambat, sekaligus ibadah keluarga di tempat Edwin Jino. Ibadah dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Peterson Tandu, lingkungan pelayanan 3 dengan petugas liturgus Diakon Mary Susianti, pemain musik atau keyboard penetua Mardi Ampung SPD, song leader Diakon Nernatu Tutiasi. Diundang Bapak Ibu warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur, yaitu pada hari tanggal Minggu 6 Agustus 2023 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat atau selesai ibadah di gereja, tempat rumah keluarga Ros R. Soparsono, lingkungan 2 dengan petugas liturgus penetua Mardi Ampung SPD, keyboard atau pemain musik Budi Alpianto SPD, song leader penetua Yup Heri Ejumben. Diundang Bapak Ibu Saudara warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah hari ini. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi tata ibadah hari Minggu bentuk kelima. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari sementara pendeta dan petugas akan memasuki ruangan ibadah ini, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 1 bait pertama hingga yang kedua. Pada bait yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. NKB nomor 1.
Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di dalam Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan, bersukacitalah dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan itu baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 sampai 2. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Nats pembimbing untuk kita pada hari ini saya ambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Amsal pasal 24 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal pasal 24 ayat 5 dan ayat yang keenam, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Mari kita bersatu hati, kita bersama-sama merendahkan diri kita, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami peliharaan Tuhan dalam hidup kami.
Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka dan duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Ajarilah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Dalam sadar kami juga mengaku akan segala kelemahan dan perbuatan salah kami. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan bagi hubungan antara kami dan Engkau ya Tuhan. Jangan kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini, melainkan ampunilah kami dan basuhlah kami dari dosa, sehingga dapat hidup kekal sebagai anak-anak Allah yang setia. Kami bersyukur dan mohon ampun hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah akan hukum Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru dari Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kembali kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 51. Yeah.
Pembacaan Alkitab untuk kita pada ibadah minggu ini yaitu diambil dari Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang kelima hingga yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Ayatnya yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu makan, pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimimu, dengan menghakimi umatmu, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkan dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dan sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dan sorga dan kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari sang Bapa dan sang Anak, yang bersama-sama dengan sang Bapa dan sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kembali sidang jemaat, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama dan bait yang kedua. Setelah itu kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang nantinya dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Ibu Pendeta. Kidung Jemaat nomor Arahkan padamu tanpa
Sidang jemaah sekalian, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, saat ini kami telah datang di gereja ini, ataupun kami telah mempersiapkan diri kami mengikuti ibadah melewati live streaming yang telah dilakukan. Karena itu ya Allah, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat ini firman-Mu boleh diberitakan bagi kami, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kami benar-benar meyakini bahwa Yesus Sang Juru Selamat kami, ketika kami benar-benar mentaati dan melakukan firman-Mu. Sertai bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarkan kami dapat memahaminya. Amin. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-52 yang saya bacakan demikian. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Jemaah sekalian, kita bisa melihat dari nas bacaan kita ini ayat 44 sampai TG jadi lepah getem tanah indai urus indai. Dia tahu TG jadi lepah getem tinggal meke lah atau mihik kan. Nah. Kenjeran menggetem misalnya. Ketika bapak ibu pagi-pagi benar berangkat sawah andau, mengadyakan lasut andau. Biasa jam jalatian tu sadangkan lasut yang jadi hang tanah. Tulak namparak jam 5, sanak belawa andau. Tulak katana. Ketika sampai sawah, menuai padi. Tiba-tiba ini, misalnya ya. Tiba-tiba metu menggetem. Ternyata yang menguning itu tidak hanya bulir-bulir padi. Ternyata ada bulir-bulir emas misalnya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ataupun lontong jaga kurik lah biasa. Ranjung. Pasti tentunya Bapak Ibu akan meninggalkan itu. Yang akan Bapak Ibu lakukan apa? Amankan dulu emas ini. Amankan. Setelah aman semuanya, Bapak Ibu akan melakukan banyak hal. Kemudian katanya jual. Desahmu Paulo menggetem. Getem kebuate. Jangan-jangan abi jijik. Jawen belek kari 100 si belek, jawen 100 barak weh tagaw.
Nilap ya 100.000 dia gaya-gaya kulung. Untuk yang lapang dada dia akan mengatakan dempa jite rajaki. Untuk yang tidak rela lepah ya kana sapa. Nah kira-kira anak jekana sapa atau dia? Tapi lain mandua. Nah, ini diingatkan. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita akan melakukan banyak cara untuk mendapatkan harta terpendam ini. Kita akan suruh orang jaga sawah kita. Kita akan suruh orang melihat, memantau sawah kita. Walaupun kita memanennya sendiri tanpa mengupah orang lain. Karena kita tidak ingin orang lain mengetahui harta terpendam yang ada di sawah kita. Dan seandainya berita itu tersebar, itu sudah jadi lepah jual kundai. Jadi bagi ku akan anak esungku. Seandainya Bapak Ibu, diibaratkan kerajaan sorga itu demikian. Kita mau melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Bahkan juga dikatakan pada ayat yang ke-47, tidak hanya itu. 47 sampai 50 ayat ini mengingatkan kita bahwa kerajaan sorga itu seperti pukat katanya. Awi ika ungkup jipahias jebatuke rajin bahasa Alkitab belaku 2 dia lala are aum tapi ika halajur melalus perintah kokwa tamek sorga ikau. Kita akan dipisahkan padahal sama-sama kita ini semua mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah sang juru selamat. Tetapi dalam praktek hidup kita itu yang membedakannya. Dalam perjalanan hidup kita sampai akhir nanti itu yang membedakannya. Sehingga kita, apakah kita termasuk ikan yang baik ataukah kita ikan yang tidak baik yang akan dibuang. Bahkan jelas dikatakan di sini. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Karena orang-orang yang benar itu akan dipisahkan dari orang yang jahat. Jadi ternyata Bapak Ibu, kerajaan sorga itu sungguh sangat berharga. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini sering sebaliknya. Kita anggap kerajaan sorga itu seperti apa? Dak meni nyerai belum gau kamangat dunia tu balik gau mun jadi mate. Dia kata kemeh hindai nyerai belum. Kita nikmati saja apa yang ada di dunia ini. Bahkan barangkali waktu ibadah kita, waktu doa kita, kita lupakan. Karena mengejar apa yang ada, kebutuhan hidup, ya, biaya hidup kita. Semua yang perlu untuk kita pakai, untuk kita makan, kesenangan lahiriah kita. Ada waktu di mana kita mau refreshing, ya. Nah bapak-bapak ini masa refreshing malah sambil koyuhan tuh. Lakukan itu, berangkatlah, tidak jadi masalah. Tetapi kita harus tahu waktu. Inilah yang dikatakan bahwa kita seringkali mementingkan apa yang menjadi keinginan kita, kedagingan kita. Tapi kita lupa apa yang menjadi kewajiban kita yang seharusnya. Yang sering kita lakukan adalah mencari hal yang berharga di dunia ini. Sehingga kita lupa gereja, bahkan kita lupakan persekutuan kita. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata satu kuncinya kalau kita ingin menikmati hidup di dunia ini dengan kenyamanan, cari dulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan diberikan dan dicukupkan kepada kita. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu yang seringkali terjadi? Bukan kerajaan Allah dahulu yang kita cari. Yang kita cari ketenangan hati dan pikiran kita secara manusiawi. Sehingga kita lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu baiklah pada saat ini nas ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu sangat berharga. Walaupun kita sama dengan bibir mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah sang juru selamat kita, tetapi sikap dan perbuatan kitalah yang menentukan kita pada saatnya nanti. Karena itu saat ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan saat ini yang pertama,
Jadilah manusia yang selalu takut akan Tuhan. Mohon tuntunannya, berdoa, memohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita, supaya ketika firman Tuhan dibacakan, ketika khotbah disampaikan, kita mengerti, kita memahaminya, sehingga kerajaan sorga tidak hanya kita impikan pada saat setelah kita mati saja, tetapi benar-benar itu boleh kita rasakan nanti. Kita boleh masuk ke dalamnya. Dan juga jangan takut kehilangan apa yang kamu miliki di dunia ini, tetapi takutlah ketika engkau harus kehilangan Yesus dari dalam hidupmu. Jadilah manusia yang takut akan Tuhan. Mohon penyertaan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita memahami firman-Nya, dan biarlah kita selalu mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, saat ini boleh kami pergunakan untuk benar-benar memahami bahwa banyak hal, banyak pekerjaan kami di dunia ini yang seringkali membuat kami lupa akan pentingnya sabda firman-Mu untuk kami lakukan. Padahal sesungguhnya sabda firman-Mu lah yang menuntun kami, sehingga kami bisa bekerja dengan baik, kami bisa bekerja dengan tekun, kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami karena firman-Mu yang menguatkan kami. Tetapi kami sering lupa akan hal itu. Karena itu mohon Tuhan, ampuni kami. Biarlah Engkau berbelas kasihan terhadap hidup kami, sehingga dalam hidup kami benar-benar menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika tidak mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika kami mencari pertolongan lain, kekuatan lain di luar Tuhan. Kasihani kami jikalau kami merasa masih bahwa hidup kami ini tidak berarti, dan jikalau kami juga telah banyak melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah saat ini kami mengaku di hadirat-Mu yang kudus, sehingga hati kami boleh dilegakan, pikiran kami ditenangkan, dan kami pulang ibadah ini boleh dengan sukacita merasakan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami. Kami boleh mendapatkan tempat yang sangat berharga yang telah Tuhan sediakan. Dan juga pada saat ini Bapa, kiranya Engkau menyertai jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dalam masa tahap pemulihan kesehatan mereka, ataupun yang terus berjuang melawan rasa sakit mereka, yang tidak mampu melakukan aktivitas pekerjaan mereka karena sakit, karena beban berat, atau karena apapun yang menghalangi mereka, yang merasa tidak berdaya, yang merasa diabaikan. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau menyertai mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Pulihkan hidup mereka, sehingga mereka merasakan kekuatan baru yang Tuhan beri bagi mereka. Saat ini juga Tuhan, bagi jemaat-Mu, kiranya mereka senantiasa diberkati melewati usaha pekerjaan yang mereka lakukan apapun itu. Baik itu khususnya para petani yang sedang memanen hasil padi yang mereka tanam, mereka menuai hasil jerih payah mereka. Biarlah mereka selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dilindungi. Bahkan hasil panen mereka berlipat ganda. Mereka boleh mendapatkan hasil yang berlimpah ruah, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, keperluan mereka sehari-hari, tetapi juga untuk mereka bersyukur, dan hidup mereka pun boleh menjadi berkah. Bagi pegawai negeri, TNI, Polri, dan juga pedagang, wira swasta, atau apapun pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di Barimba ini, kiranya Tuhan berkati ketika mereka melakukannya dengan takut akan Engkau. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau menyertai para janda duda dan yatim piatu. Engkau berkati kehidupan mereka. Bagi yang mencari pekerjaan tetap, berikanlah pekerjaan yang tetap. Bagi yang mencari pasangan hidupnya, jodohnya, berikanlah pasangan hidup yang seiman, yang mengasihi dan juga yang mereka cintai. Dan juga
bagi saudara-saudara kami yang dalam hidup rumah tangga mereka merindukan kehadiran buah hati, kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Allah Bapa, jikalau Engkau berkenan, berikanlah kesempatan untuk mereka mendapatkannya. Dan jikalau memang Tuhan masih belum memberikan kesempatan itu, ajarlah mereka supaya mereka memahami apa kehendak Tuhan dari hidup rumah tangga mereka. Dan juga bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dan juga yang sudah tidak mampu berjalan ke gereja ataupun melakukan aktivitasnya, atau bahkan yang diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di gereja ini. Ya Allah Bapa, berkati hidup mereka. Biarlah usia tua mereka itu boleh menjadi berkat. Mereka bersyukur atasnya. Bahkan mereka boleh menjadi berkat bagi siapapun juga. Dan juga bagi anak-anak yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati mereka. Bagi anak-anak pemuda remaja, biarlah Tuhan menjaga, melindungi mereka supaya mereka kuat dalam iman kepercayaan mereka. Mereka dapat menjaga diri ketika mereka bergaul dengan siapapun juga. Bahkan ketika mereka menghadapi pergaulan pada zaman sekarang ini yang barangkali sangat mengkhawatirkan hati kami sebagai orang tua. Kiranya Tuhan menguatkan mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam pergaulan bebas, ke dalam pergaulan yang mampu menyesatkan masa depan mereka. Dan juga bagi anak-anak yang saat ini telah mengawali tahun ajaran baru, biarlah ya Allah Bapa, Engkau menyertai pendidikan mereka. Bahkan juga bagi anak-anak yang kuliah, yang juga mengawali tahun ajaran, mengawali perkuliahan mereka yang baru masuk ke perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada mereka sehingga mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka. Barangkali juga Tuhan masih ada anak-anak yang lain yang karena keterbatasan ekonomi ataupun karena pilihan hidupnya tidak melanjutkan pendidikannya. Ya Allah Bapa, kami percaya Engkau menyertai mereka dan yang terbaik pasti Tuhan berikan. Kami juga berdoa Tuhan bagi majelis jemaat, penatua, diakon, jemaat di Barimba ini. Biarlah mereka yang telah dipercayakan dan yang telah mempersiapkan diri untuk melayani jemaat-Mu, mereka selalu Engkau pelihara, Engkau jaga dan Engkau lindungi. Dan biarkan di dalam kehidupan mereka, mereka dapat pakai untuk melayani Tuhan. Mereka dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bahkan mereka melakukan yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga saat ini kami berdoa bagi Ibu Pendeta Oktavianti selaku Ketua Majelis Jemaat di Barimba ini dan juga Ketua Resort di Resort Kapuas Seberang ini. Ya Allah Bapa, berikanlah kesehatan, kekuatan kepadanya, mampukan dia untuk memimpin kami sehingga dia diberikan kebijaksanaan, bahkan juga di dalam kehidupannya, keluarga, suami dan anak-anaknya pun boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mereka layani. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan keluarga mereka dan keluarga mereka selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dan juga bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul saat ini dalam permasalahan pergumulan hidup mereka, bagi mereka yang tertekan, kiranya Tuhan Engkau hadir, kiranya Engkau selalu lawat mereka dan biarkan mereka selalu memohon penyertaan. Ya Allah Bapa Tuhan kami, biarlah kami selalu berdoa kepadamu, tuntunlah kami supaya kami selalu mentaati firman-Mu. Dan biarkan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan, kembali kita angkat pujian kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 49 bait yang pertama dan bait yang kelima. Kidung Jemaat nomor 49 bait yang pertama hingga bait yang kelima. Firman
untuk kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pembimbing persembahan kita hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Kaya dan Maha Kuasa. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Bahkan tubuh, jiwa dan roh kami adalah kepunyaan-Mu. Sebab itu Tuhan, apakah yang dapat kami berikan kepada-Mu sebagai persembahan? Kami bersyukur dan memuji nama-Mu sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil dan setia kepada-Mu. Engkau selalu melihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib dan luar biasa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Oleh karenanya dengan sukacita kami menyerahkan persembahan ini kepada-Mu. Kami percaya Engkau baik dan setia. Terimalah persembahan ini Bapa, dan ajarkan kami untuk selalu mengasihi dan suka memberi sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Sementara persembahan kita kumpulkan, kembali kita nyanyi. Kita angkat pujian kita menyanyi dengan nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait yang pertama dan seterusnya. Nyanyian Kidung Baru nomor 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
jemaat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Maka keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya.